Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdillah Syarijal, dan seperti biasa ya, di dalam video kali ini saya akan meneruskan apa yang saya posting kemarin di Instagram Helwa Center terkait hal yang kalian harus ketahui sebelum kalian berangkat atau sekolah di Mesir. Sebetulnya banyak hal ya yang kalian harus ketahui, akan tapi saya coba meringkas ya yang menurut saya ini penting yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah masalah waktu ya, masalah waktu. Ya, jadi perbedaan waktu antara Indonesia dan Mesir itu berjarak 5 jam ya. Artinya lebih cepat Indonesia 5 jam daripada Mesir. Ya, kalau misalkan di Mesir itu jam 12 malam, ya di Indonesia di sini baru jam 7 malam. Nah, jadi kalian yang lagi LDM tentu yang udah nikah ya, kemudian yang ingin berkomunikasi dengan keluarga ya, itu kalian harus ketahui betul-betul perbedaan waktu antara Mesir dan Indonesia ya, agar tidak terjadi miscommunication. Kemudian yang kedua, jadi yang sering ya teman-teman bertanya kepada saya itu masalah musim. Kak, di Mesir itu musimnya seperti apa? Ya, apakah musim panas aja atau ada musim yang lain? Ya, jadi yang perlu kalian ketahui, harus ketahui adalah di Mesir ini ada 4 musim. Yang pertama musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Loh, katanya musim panas di sana gurun pasir, panas, tandus, gersang. Iya betul. Memang di Mesir itu panas, ya panas banget, dan gersang, tandus, nggak pernah ada hujan, ya bahkan jarang hujannya, gitu. Akan tetapi Mesir juga memiliki musim dingin yang mungkin saya bilang cukup ekstrim ya, bahkan di suhu terendahnya itu bisa sampai 2 derajat Celcius, ya bahkan di beberapa tempat ya seperti di Sinai itu sampai minus ya, suhunya sampai minus, bahkan turun salju begitu ya. Jadi, dan yang jadi permasalahannya adalah pemberangkatan teman-teman ya, yaitu pemberangkatan teman-teman mahasiswa baru yang mau ke Mesir itu adalah pada musim dingin di Mesir. Nah, jadi kalian ya yang mau berangkat ke Mesir itu harus kalian persiapkan ya, seperti pakaian dingin ya, kemudian juga teman-teman yang mungkin memiliki riwayat penyakit ya seperti asma atau pernapasan lainnya, itu kalian harus siapkan obat-obatan ya, seperti itu. Yang ketiga, nah jadi ini permasalahan yang ketiga, yaitu ya biasanya masalah makan ya. Jadi pertanyaan teman-teman juga masalah makan. Kak, makan di Mesir itu gimana ya? Katanya orang Mesir makannya cuma roti ya. Jadi masyarakat Mesir itu ya pada umumnya mereka makanan pokoknya adalah ish atau roti yang berwarna coklat dan lebar. Nah, seperti ini gambarnya ya. Mereka setiap hari makan ish biasanya dengan full ya, kacang, bumbu kacang begitu. Mungkin nanti kalian bisa lihat juga ya. Ini seperti ini gambarnya. Dan pertanyaannya adalah, kalau kita yang orang Indonesia gimana Kak makan di sana? Di sana juga banyak beras ya. Beras di sana murah juga ya. Kalau kalian yang nggak sempat masak atau mungkin lagi mager buat masak, di sana juga restoran Indonesia banyak banget ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya untuk masalah makan. Di Mesir juga ada beras ya, nasi juga di sana banyak, dan terlebih ya mahasiswa Indonesia yang di sana juga memiliki usaha-usaha rumah makan Indonesia tentunya begitu. Yang keempat, ini masalah yang sangat penting juga yang kalian harus ketahui ya. Dan bahkan banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, Kak, di Mesir itu bahasanya seperti apa? Di Mesir itu sebetulnya mereka menggunakan bahasa Arab ya. Akan tetapi bahasa Arab yang mereka gunakan adalah bahasa Arab Amiyah ya, yang mereka gunakan untuk komunikasi sehari-hari dengan sesama mereka tentunya begitu. Jadi bahasa Amiyah adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Mesir untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana dengan kita yang sudah setiap hari di sini di Indonesia belajar, yaitu
yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fusha. Bagaimana kita sampai di Mesir, apakah itu menjadi suatu masalah? Jadi insya Allah kalian nggak usah khawatir dengan pertanyaannya adalah apakah kita harus belajar bahasa Amiyah di Indonesia. Ya, jadi saran saya nggak usah belajar bahasa Amiyah. Kenapa? Karena di Mesir kalian kuliah, ya, ujian semua menggunakan bahasa Arab Fusha. Ya, seleksi di Kemenak kalian yang diujikan adalah bahasa Arab Fusha. Jadi kalian fokus kepada, ya, pelajaran bahasa Arab Fusha yang kalian sudah pelajari di Indonesia, di sini, ya. Nggak usah belajar Amiyah. Gimana kan nanti kalau misalkan kita sampai di Mesir kemudian bingung. Nah, inilah pentingnya kalian harus tinggal bersama senior kalian di Mesir, begitu, ya. Senior kalian lah yang nanti akan membantu kalian, yang membimbing kalian untuk belajar atau berkomunikasi baiknya bagaimana dengan masyarakat Mesir di sana, begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Bahasa Amiyah itu kalian insya Allah akan bisa sendirinya ketika kalian, ya, sudah sering berkomunikasi dengan masyarakat Mesir di sana. Kemudian juga ya, masalah kebiasaan saja, ya, karena language just a habit, ya, bahasa itu hanya sekedar masalah kebiasaan saja, ya. Oke. Yang kelima, nah ini yang sangat penting sekali menurut saya, yang kalian harus ketahui, ya, sejak di Indonesia, yaitu adalah masalah kuliah. Masalah kuliah maksud saya begini, di Al-Azhar itu tidak mengenal sistem absensi. Artinya kalian, ya, yang berangkat dari Indonesia itu harus betul-betul memiliki niat, ya, niat untuk bisa menyelesaikan kuliah di Al-Azhar. Kenapa? Karena di sana tidak mengenal sistem absensi. Kalian jauh dari orang tua, kalian jauh dari keluarga, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngontrol, ya, jauh dari orang tua dan jauh dari keluarga, ya. Dan inilah pentingnya ketika kalian, ya, memilih tempat tinggal pertama di Mesir, ya, pastikan lingkungan kalian, ya, kalian tinggal dengan teman-teman yang sama-sama memiliki niat yang kuat untuk, ya, kuliah dan menyelesaikan kuliah di Mesir, ya. Karena sangat berpengaruh sekali tempat tinggal kalian, ya, sangat berpengaruh untuk kehidupan ke depan kalian di Mesir. Ya, kalau kalian tinggal bersama teman-teman atau lingkungan yang malas pergi ke kuliah, tentu pasti kalian akan terbawa, ya. Kemudian sebaliknya, kalau kalian tinggal bersama teman-teman yang memiliki semangat, ya, keilmuan, semangat untuk menyelesaikan kuliah, belajar di Mesir, insya Allah kalian akan selesai LC pada waktunya. Nah, seperti itu aja, ya, yang mungkin yang perlu kalian harus ketahui, yang harus kalian pahami, yang kalian harus persiapkan, ya, sebelum kalian berangkat atau kuliah ke Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.